Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat ETC yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran kita, yaitu belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughah pada bab kedua. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke pelajaran bab 2 ini, saya izinkan saya menyapa para sahabat ETC TV sekalian dengan sapaan bahasa Arab. Nah, bagaimana? Nah, itu dengan kata Lailatukun Sa'idah. Nah, sahabat ETC TV dapat menjawab dengan jawaban Sa'idatun mubarakatun. Nah, saya ulangi lagi ya. Lailatukun sa'idah. Jawabannya Sa'idatun mubarakatun. Lailatukun sa'idah. Sa'idatun mubarakatun. Ya, tayyib. Alhamdulillah. Kata-kata tersebut sapaan kalau dalam bahasa Indonesia itu selamat malam semuanya gitu. Selamat malam juga. Nah, itu tapi dalam bahasa Arab. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran bab kedua dalam kitab Durusul Lughah, yaitu mengenai bab dzalika. Saya ulangi lagi, dzalika. Satu kali lagi, dzalika. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai dzalika. Baik, setelah pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama membahas mengenai hadza yang artinya ini, pada bab kedua dzalika artinya itu. Seperti sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan dzalika, kita akan memperkaya kosakata kita, atau dalam bahasa Arab itu mufradat kita, yaitu yang pertama baitun. Saya ulangi lagi, baitun. Satu kali lagi, baitun. Nah, kita tulis dulu ya. Baitun. Apa itu baitun artinya? Baitun itu bangunan yang setiap hari kita tempati. Apa itu? Rumah. Terjemahnya itu rumah. Oke. Kita ke mufradat yang kedua. Masjidun. Yang kedua yaitu masjidun. Satu kali lagi, masjidun. Kita tulis dulu ya. Nah, apa terjemahnya masjidun? Ini serapan ya, pasti paham juga. Terjemahnya masjid. Masjid. Oke. Mufradat yang ketiga, kita beralih ke profesi. Mudarrisun. Mudarrisun. Satu kali lagi, mudarrisun. Kita tulis dulu ya. Nah, mudarrisun, apa terjemahnya mudarrisun? Mudarrisun itu terjemahnya seperti ustadzun atau muallimun. Mudarrisun itu pengajar. Oke. Mufradat yang keempat, imamun. Imamun. Satu kali lagi, imamun. Tulis ya. Nah, artinya imam. Baik, keempat mufradat ini kita ulang terlebih dahulu supaya memperlancar lidah kita dalam pengucapan bahasa Arab. Yang pertama, baitun. Satu kali lagi, baitun.
Yang kedua, masjidun. Baik, yang ketiga, mudarrisun. Mudarrisun. Yang keempat, imamun. Yang keempat, imamun. Ya, lalu mufradat selanjutnya kita menambah kosakata di hewan. Hewan apa? Hisanun. Hisanun. Satu kali lagi, hisanun. Kita terus dulu ya. Apa artinya hisan? Hisanun artinya kuda. Satu mufradat lagi dari hewan juga, qittun. Qittun. Satu kali lagi, qittun. Ini ya, banyak di sekeliling kita. Di rumah-rumah, di taman. Apa artinya qittun? Qittun itu artinya kucing. Baik, kita ulang lagi mufradatnya. Kita mulai dari mufradat al-ula. Baitun. Baitun artinya rumah. Nah, yang kedua, masjidun artinya masjid. Yang ketiga, mudarrisun artinya pengajar. Imamun artinya imam. Hisanun kuda. Qittun kucing. Nah, baik, 6 mufradat ini dianjurkan ya sahabat ETC TV untuk menulis ke-6 mufradat ini supaya menambah wawasan dan diingat dan mudah diingat gitu. Baik, akan saya hapus karena kita akan masuk ke pelajaran zalika. Bagaimana penggunaan kata zalika ketika dihubungkan dengan mufradat-mufradat yang tadi? Sama seperti kata hadza. Pertemuan kemarin kita membahas kata hadza. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Sekarang pada pelajaran zalika juga sama penggunaannya. Hadza kitabun artinya ini kitab. Nah, zalika baitun. Artinya itu rumah, menunjukkan itu rumah. Ini ya, pelajaran pertama ini penggunaan kata zalika. Zalika baitun. Yang kedua, zalika masjidun. Kita menunjukkan kucing misalnya. Zalika qittun atau kuda. Tadi kuda bahasa Arabnya hisanun. Zalika hisanun. Seperti itu. Itu kuda, itu kucing, itu rumah. Nah, ini bisa diganti misalnya. Jadi zalika kitabun, itu kitab. Nah, yang kedua, ketika ada kata ma atau artinya kemarin apa? Ma dzalika, ketika bertanya ma dzalika. Ini kata tanya ya. Ma dzalika, apakah itu? Berarti jawab. Yang ditunjuk misalkan kitab. Ma dzalika, jawabannya dzalika kitabun. Atau yang ditunjuk masjid, dzalika masjidun. Dzalika masjidun. Ma dzalika, jawabannya dzalika masjidun. Atau boleh dzalika qittun, sesuai benda yang ditunjuk, yang ditanyakan. Ketika Yusuf, kepada Yusuf dan Ali ya. Yusuf menunjuk kuda dan bertanya, "Ma dzalika?" Ali menjawab, "Dzalika hisanun." Seperti itu. Itu pembelajaran yang kedua ketika ada kata ma atau artinya apa. Lalu sebagaimana yang kemarin, ketika
penegasan. Adzalika kitun, kayak meminta kepastian. Misalnya bertanya, kata Yusuf ke Ali, adzalika kitun, yang ditunjuk Yusuf itu kuda. Atau yang ditunjuk Yusuf itu misalnya masjid, tapi pertanyaannya adzalika kitun. Ali, bagaimana Ali menjawab? Berarti bukan ya, bukan seperti kemarin. La, jawabannya la, bal. Apa bendanya yang ditunjuk sebenarnya? Misalnya bal dzalika hisanun, yang ditunjuk oleh Yusuf itu hisan. Di jawaban Ali la bal, afwan, ada dzalikanya ya. La bal dzalika hisanun. Karena tadi Yusuf bertanyanya apakah itu kucing, tapi yang ditunjuknya itu kuda. Berarti jawaban Ali la bal dzalika hisanun. Ketika yang ditunjuk dan yang diucapkan penanya berbeda, katanya harus dijawab dengan la. La itu artinya tidak, bal tapi, dibetulkan, la bal dzalika hisanun. Lalu selanjutnya keempat, bagaimana ketika yang ditunjuk itu benar? Adzalika hisanun, kata Yusuf, dan yang ditunjuk Yusuf itu kuda, hisan. Berarti jawabannya na'am dzalika, na'am dzalika hisanun. Nah, jawabannya na'am dzalika hisanun, ketika yang ditanyakan benar. Itu ya. Ini kata na'am dan kata la. Ketika la ditambah dengan kata bal. Ya, seperti tadilah 4 penggunaan kata dzalika. Bagaimana, apa saja? Kita ulas sedikit ya. Tadi semoga sudah ditulis ya oleh sahabat edisi TV. Yang pertama itu ketika kita mengungkapkan kata itu masjid. Dzalika masjidun. Langsung diucapkan dzalika masjidun. Hadza kitabun. Dzalika qirtasun. Seperti itu. Bisa juga hadza baitun dzalika masjidun. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua itu ketika bertanya, apakah itu? Ma dzalika. Ma dzalika, jawabannya tergantung apa yang ditunjuk oleh yang bertanya. Yang ketika yang ditunjuk itu masjid, dzalika masjidun. Jika rumah, dzalika baitun. Nah, seperti itu. Jadi ma dzalika, seperti ini. Ma dzalika masjidun. Ya. Yang ketiga itu penegasan bertanya. Misalnya Yusuf antara Yusuf dan Ali. Yusuf bertanya, adzalika masjidun? Ketika yang ditunjuk oleh Yusuf ini adalah masjid, jawaban Ali, na'am, dzalika masjidun. Nah, bagaimana yang keempat? Nah, yang keempat ketika yang ditunjuknya bukan masjid, yaitu misalnya yang ditunjuknya rumah, baitun. Adzalika masjidun? Jawaban Ali, la bal dzalika baitun. Nah, itu keempat penggunaan kata dzalika. Sekarang kita akan mempelajari kata man. Setelah kita belajar kata ma itu artinya dalam bahasa Arab itu apa? Penggunaan kata ma itu untuk menunjukkan benda. Ma dzalika bertanya, apakah itu? Berarti menunjukkan benda. Apa itu? Benda ya. Ma itu untuk benda. Nah, yang kedua kita akan pelajari tentang man. Man itu artinya siapa. Nah, siapa? Siapa itu untuk menunjukkan orang. Siapa itu? Man dzalika. Contohnya seperti itu. Man dzalika. Jawabannya dzalika berarti menunjuk orang. Mudarrisun. Misal tadi yang kita pelajari mudarrisun itu apa? Mudarrisun itu pengajar. Dzalika mudarrisun. Man dzalika.
Jawabannya dzalika mudarrisun. Kita tulis di sini. Jawabannya dzalika mudarrisun. Nah, dzalika mudarrisun. Tadi ya, penggunaan kata man itu untuk siapa? Tadi kita belajar profesi dua ya, imam dan mudarris. Nah, boleh. Jawabannya dzalika imamun. Dzalika mudarrisun. Oke, penggunaan kata dzalika jawabannya boleh dzalika mudarrisun atau dzalika imamun atau antara misalnya teman Ali di sini namanya misalnya Tolhah, nah bertanyalah Yusuf, man dzalika, bertanya kepada Ali, nah yang ditunjuk itu Tolhah, jawabannya langsung dzalika Tolhah. Nah seperti itu, seperti ini, dzalika mudarrisun, dzalika imamun. Jadi tadi ya yang digarisbawahi ketika bertanya man. Untuk selanjutnya bagaimana ketika ada kata adzalika atau ya adzalika mudarrisun, masih sama penggunaannya seperti benda. Adzalika mudarrisun, ketika yang ditunjuk mudarris atau pengajar, jawabannya na'am dzalika mudarrisun. Ketika yang ditunjuknya itu adalah imam, seorang imam, berarti jawabannya la bal dzalika imamun. Begitupun ketika kepada seseorang gitu ya, seseorang yang ditunjuk Tolhah tapi yang disebutkan Muhammad. Adzalika Muhammadun, tapi yang ditunjukkan Tolhah. La bal dzalika Tolhah. Seperti itu. Jadi masih sama penggunaan kata adzalika. Sekian pembelajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami, dan jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar. Dan semoga apa yang tadi dicatat di papan tulis dapat ditulis kembali ya di buku tulis atau di catatannya masing-masing supaya menambah keilmuan. Sekian dari saya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.